OJK wanti-wanti masyarakat jangan percaya jasa pelunasan kredit pinjol. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi banyak orang, serta memberikan informasi-informasi penting mengenai permasalahan leasing, bank, dan pembiayaan lainnya, dan juga pinjol. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. OJK meminta masyarakat untuk berhati-hati menyikapi banyaknya modus jasa pelunasan pada belakangan ini, terutama kredit pinjol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh lapisan masyarakat supaya mewanti-wanti agar masyarakat jangan gampang percaya dengan namanya jasa pelunasan, terlebih pelunasan hutang pinjol. Terkait dengan jasa pelunasan kredit pinjaman online tersebut, oknumnya biasanya menawarkan pelunasan dengan nominal yang lebih kecil, yang lebih sedikit dibanding dengan jumlah kreditnya. Contoh nih, misalnya Anda punya hutang 5 juta. Lalu ada telepon atau WA yang menawarkan bahwa mereka bisa membantu hutang Anda lunas hanya dengan membayar 1 juta dan hutang dianggap lunas. Tapi ternyata 1 juta tadi tidak terkait, artinya tidak dibayarkan. Jadi Anda tertipu, si konsumen tertipu. Ini adalah salah satu pengaduan yang diucapkan oleh Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Edukasi Perlindungan Konsumen OJK, yaitu Ibu Friderika Widyasari Dewi. Perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi adanya modus jasa pelunasan kredit tersebut. Dia menghimbau supaya masyarakat yang mau melunasi utang pinjolnya sebelum jatuh tempo, apabila mengalami kesulitan dalam membayar, bahkan kreditnya sampai macet, sebaiknya masyarakat mengajukan restrukturisasi saja daripada tergoda atau tertipu dengan modus-modus penipuan semacam ini. Ya, kalau punya pinjaman ya harus dilunasi, ucap beliau. Kalau sudah macet, berikan niat baiknya untuk restrukturisasi. Modus penipuan terkait dengan jasa pelunasan kredit macet sering sekali terjadi melalui media sosial. Tidak hanya itu, bahkan oknum juga sering sekali menyebarkan pesan broadcast melalui layanan pesan singkat seperti SMS, WA, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menawarkan di komentar-komentar atau di kolom komentar media-media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Ketika seseorang mengupload konten yang berbau dengan pembiayaan, perbankan, dan leasing, maka oknum-oknum tersebut biasanya berkomentar di sana untuk memancing respon para viewers. Dengan demikian, maka mereka akan mendapat respon. Kemudian ketika mereka melihat ada target baru atau mangsa dari respon viewers di sana terhadap kolom mereka, maka mereka akan langsung nge-DM, akan langsung kirimkan DM ke orang tersebut. Setelah itu mereka akan berusaha meyakinkan orang tersebut bahwa para penipu ini bisa membantu mengatasi masalah mereka, terlebih dalam masalah pelunasan hutang, penyelesaian pelunasan hutang. Dan ternyata setelah terjadi transaksi, mereka terima duitnya, mereka hilang tanpa jejak. Bisa saja mereka mengaku-ngaku dari instansi ini, dari perusahaan ini, dan sebagainya. Dan mereka sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan leasing, perusahaan bank, atau perusahaan pinjol untuk melakukan kerjasama dalam penghapusan hutang nasabah. Tapi pada kenyataannya, nasabahnya tertipu. OJK mencatat dari Januari sampai 20 Oktober 2023 ada sekitar 247.546 permintaan layanan, termasuk 18.000 pengaduan, 88 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 1.824 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPS SJK.
Dari pengaduan tersebut, sebanyak 8.456 merupakan pengaduan sektor perbankan. 4.390 merupakan pengaduan industri finansial teknologi atau yang disebut dengan fintech, termasuk juga pinjol. 3.487 merupakan pengaduan industri perusahaan pembiayaan atau yang sering disebut dengan leasing dan kredit. 1.347 merupakan pengaduan industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya, baik yang berindikasi sengketa, dan OJK akan memproses pengaduan yang berindikasi pelanggaran. Terdapat 15.677 pengaduan, 87,5% yang terselesaikan penanganannya, mulai proses internal dispute resolution oleh PUJK, dan sebanyak 2.333 pengaduan atau sekitar 12,95% sedang dalam proses penyelesaian. Inilah yang sedang terjadi. Bayangkan betapa banyaknya pengaduan permasalahan mengenai masalah jasa keuangan, mulai dari pembiayaan, asuransi, nasabah bank, pasar modal, dan lain sebagainya. Tapi intinya pada konten ini saya menekankan supaya Anda berhati-hati dengan penipuan-penipuan semacam ini. Apalagi Anda sedang mempunyai hutang, kemungkinan Anda stres pada saat ini, lalu kemudian Anda mencari solusi atau alternatif yang cepat. Ternyata pada akhirnya alternatif tersebut atau solusi yang Anda cari tersebut ternyata tidak menyelesaikan, malah membuat Anda semakin dalam karena sudah tertipu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap informasi ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, serta menambah pemahaman Anda dan pengetahuan Anda mengenai peraturan, perundang-undangan, dan juga cara kerja pembiayaan dan perbankan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.